Shut up. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok teroris yang kala itu tengah menyandera pemain opera di sebuah gedung. Beberapa saat kemudian, tibalah satu unit pasukan khusus anti-teroris yang dipimpin oleh seseorang bernama John berikut tangan kanannya yaitu Matteo. You are probably all wondering. Remember, this is our game. This is what we made for. Dengan cepat, mereka pun bergerak dan membagi tugas sembari mengambil posisi masing-masing. Sementara itu, rupanya alasan teroris itu menyandera orang-orang tak lain adalah untuk meminta tebusan berupa sejumlah uang. Dan jika keinginan mereka tidak dipenuhi, maka para teroris itu akan segan menghabisi sanderanya. Us meet our goal of 300 million. Team leader in position. Enemy in sight. Melihat kekejaman tersebut, Matteo spontan bergerak tanpa perintah dan menembak jatuh salah satu seorang teroris yang membuat keadaan chaos dan terjadilah baku tembak di sana. Meskipun pertarungan itu dimenangkan oleh pihak pasukan militer, namun mereka harus kehilangan John akibat tertembak oleh salah seorang teroris yang membuat Matteo merasa bersalah dan beranggapan jika bukan karena ulahnya yang sembrono, maka mungkin si John masih hidup. John! John! 5 tahun setelah kejadian tersebut, Matteo mengundurkan diri dari militer dan memilih hidup sebagai rakyat biasa. Dia seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bekerja sebagai apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kini dia berada di Rumania dan bekerja sebagai seorang tukang kayu. Hari-harinya diisi dengan ngangkut dan motongin kayu di perusahaan. Meskipun Matteo sudah cukup lama tinggal di sana, nyatanya trauma akan kehilangan John masih membekas. Beberapa hari kemudian, Matteo pergi ke mandor dan bilang ingin resign dari kantor dan hendak pindah ke Belanda. Sementara di Belanda, kita diperlihatkan sekelompok gangster tengah diruskeun akibat kejahatannya oleh agen Interpol handal bernama Sira dan Fisher. What are those weddings where all the relatives you forgot you had show up? Mereka diinterogasi sambil sesekali dihabak agar buka mulut. Tanpa mereka sadari, kegiatan itu nyatanya telah dipantau oleh si bos gangster dari kejauhan yaitu Saban. Diketahui jika si Saban ini adalah gangster paling ditakuti dengan jaringan bisnis haram yang sangat luas dan tersebar di seluruh wilayah Belanda. Kembali ke Sira dan Fisher yang saat itu membawa salah seorang gangster bernama Roman yang ternyata merupakan seorang mata-mata yang telah bertugas selama dalam perburuan gangster tersebut. That's a shipment off the streets, but it doesn't put us any closer to the big players. Meskipun yang kini tertangkap hanyalah Kroco, dia meyakini jika sebentar lagi mereka akan mampu menangkap bos besar yang selama ini mereka incar. Sementara itu, Matteo kini telah sampai di Belanda. Rupanya dia ke sana untuk menemui istri John bernama Helen berikut anak gadis mereka yaitu Angie. Do you remember Matteo? As a friend of your dad's. Paul? Matteo rupanya tak bisa lagi memendam rasa bersalah di hatinya dan saat bertemu Helen, dia langsung meminta maaf. Akan tetapi, di sini Helen bersikap sangat bijak lalu menganggap jika kematian John bukanlah salah Matteo dan dia harus segera move on demi kehidupannya. It was my fault John died. No, stop. We missed you at John's funeral. Satu yang disayangkan Helen hanyalah Matteo yang tak hadir di acara pemakaman John 5 tahun lalu. Namun, meski begitu, Helen mengerti dan melihat keadaan Matteo sekarang yang tak punya tujuan. Helen memintanya untuk tinggal selama beberapa hari dulu untuk menenangkan diri yang langsung diiyakan oleh Matteo.
Diketahui pula jika kini Helen tengah menikah lagi dengan seorang broker yang cukup ternama bernama Paul, di mana di kesehariannya Paul seringkali investasiin duit-duit milik investornya ke berbagai saham termasuk kripto. Akan tetapi, ya namanya juga main saham, kadang turun, kadang nggak naik. Stop by today, and I don't think he's got anywhere to go, so Paul juga mengalami hari sial, di mana dia salah menginvestasikan uang senilai 15 juta dolar dan harus kehilangan uang tersebut, dan ternyata investornya tak lain adalah Saban. But I like you. And I know you'd never fuck me because... And I should have let you know. Sementara itu, kini kebanyakan waktu Matteo dihabiskan oleh rutinitas kecil seperti lari pagi dan tentunya menjaga Angie berikut anjingnya. Matteo rupanya tak ingin cuma hardolin dan juga ingin memberikan sedikit manfaat pada keluarga Helen yang ia tumpangi. Di sisi lain, Saban meminta anak buahnya yaitu Bear dan Leo untuk mencari mata-mata di kelompok mereka yang telah menggagalkan deal besar akhir-akhir ini. Lalu setelahnya, Saban pergi ke kantor Paul dan menanyakan mengenai kabar investasi 15 juta dolarnya. Riddle is, what the fuck happened to my 15 million euros that mysteriously disappeared? Di sini Paul yang gak ingin kena masalah bilang jika prosesnya masih berjalan dan ia yakin jika investasi ini akan gol pada waktunya nanti. Saban tentu aja gak 100% percaya dong dan mengancam Paul di mana jika perkataan Paul tak sesuai kenyataan maka keluarganya yang jadi taruhan. This your family? God, that is a handsome woman. Sesaat Saban keluar dari kantor Paul, terlihat jika dari kejauhan Roman tengah memata-matainya, begitupun Roman yang ternyata telah diintai Leo sejak tadi. Did you get a number? Yeah. You want it? Dan benar saja, keesokan harinya, tubuh Roman yang telah tak bernyawa ditemukan di pinggiran kota. Sira dan Fisher lalu datang ke TKP dan meyakini jika semua itu adalah ulah Saban. Namun sayang mereka gak bisa berbuat apa-apa untuk sekarang lantaran belum punya alat bukti yang cukup. Gabriel, I was just about to call you. Di sisi lain, Saban kembali menghubungi Paul dan menanyakan uangnya. Di sini Paul lagi-lagi berkelit dengan beribu alasan yang membuat Saban sangat muak. Alhasil Saban pun mengancam Paul di mana jika uangnya tak segera balik maka keluarga Paul yang akan jadi korbannya. Do you know why, Paul? Because betrayal is around every corner, Paul. Beberapa hari kemudian, saat itu Helen, Matteo, dan Angie lagi jalan-jalan, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bertopeng dengan jumlah yang banyak berikut pakakas yang mumpuni. Break him. Matteo kesulitan melawan saat mereka membawa paksa Angie di depan matanya. Namun ia tak begitu saja menyerah dan dengan sekuat tenaga dia mengayuh sepeda cabutannya untuk mengejar geng tersebut. Namun they took her. I'm on my way. ketika terbangun, dia tengah berada di rumah sakit dengan tangan yang terborgol. Rupanya, Sira dan Fisher yang menangani kasus penculikan Angie curiga jika Matteo ada kaitannya dengan kasus ini. They're gonna do that. I'll start by doing your job and find the people who took her. Sira pun lanjut menginterogasi Matteo untuk menggali beberapa informasi saat kejadian penculikan tadi. Matteo lalu mengatakan jika dirinya tak ada kaitannya dengan kejadian tersebut dan yang jadi fokus utamanya sekarang adalah keselamatan Angie sebagaimana wasiat dari John. You attack all of them. The branch that took Angie is run by Gabriel Saban. Let's do our jobs. You've created enough of a mess. Matteo lalu memutuskan untuk segera pergi dan mencari informasi mengenai keberadaan Angie. Namun sebelumnya Sira yang kelihatannya udah mulai percaya memberikan kartu nama berikut nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu jika kondisi darurat. That's how you can reach her when you're about to do something stupid. Tanpa mereka sadari, perbincangan dan gerak-gerik mereka tengah dipantau oleh Leo selama ini dan langsung ia laporkan pada Saban. Saban sendiri berencana untuk menjual Angie pada sindikat Thailand tentunya untuk mendapatkan uang. Plus the syndicate's access to Thailand.
We cannot lose that. Do you understand? Kembali ke Matteo yang meminta izin sebelum berangkat menyelamatkan Angie pada Helen dan Paul. Di tengah obrolan itu, Paul terlihat aneh dan seolah mencegah Matteo melakukannya. Hingga dia pun keceplosan, dan terungkaplah fakta jika penculikan Angie ada kaitannya dengan hutang piutang antara dirinya dan Saban. I took their money and now they want it back. Give it back to them. I don't have it. Helen tentu saja sangat marah dan meminta agar Paul mengembalikan lagi uang Saban. Namun seperti yang kita tahu, uang tersebut sudah habis di pasar saham dan jalan terakhir untuk menyelamatkannya hanyalah dengan cara paksa. I'm so sorry. I'm sorry. Saban, tell him you have the money and make sure he believes. Mereka bertiga lalu menyusun rencana di mana mereka mengangkat Saban bertemu untuk melakukan transaksi pertukaran uang dengan Angie di tempat yang telah ditentukan. Nah, nantinya Matteo yang akan bertugas untuk bergerak dan membereskan sisanya. That's why you're gonna put an end to this mess now. I just made a bad bet. Sebelum pergi, Fisher ditugaskan untuk berjaga di rumah Helen dan bersiap jika hal yang tak diinginkan terjadi. Di rumah, Fisher mengobrol dengan Helen sembari menunjukkan Lata lokasi rumah mereka. Is your husband home? Sedangkan Paul sendiri diam-diam beberes dan mengumpulkan semua harta bendanya ke dalam tas dan berniat untuk kabur dari sana. Can you come down here, please? Holy shit. It's yucks. Di sisi lain, Matteo sampai di TKP, membawa serta tas gede bersamanya. Dia ditemui salah seorang anak buah Saban. Mereka lantas bernegosiasi, namun dikarenakan Matteo tak melihat keberadaan Angie, dia pun menyadari jika semua ini hanyalah jebakan. Makanya dia menyerahkan tas yang dibawanya dan seolah akan pulang, tapi tiba-tiba dengan kemampuan bertarung yang masih mumpuni berkat pengalamannya di militer dulu, Matteo dengan mudah menghabisi para anak buah Saban dan menyisakan si botak unyu-unyu satu ini untuk diinterogasi dan dikorek informasinya. Easy. Sementara itu di rumah, tanpa mereka duga Leo telah menyelinap masuk ke rumah dan menyandra Helen. Alhasil, perkelahian pun terjadi antara Leo dan Fisher. Let's play. Namun, sayang, Leo yang sangat jago dengan pisaunya mampu melumpuhkan Fisher dan membuatnya sekarat. Beruntung, Helen berinisiatif mengambil pistol dan membuat Leo terpaksa mundur. Paul pun yang sedari tadi bersembunyi, lalu keluar membawa serta hartanya dan berniat pergi dari sana dan seolah mengabaikan semua yang terjadi. Hingga saat dia menyalakan mobilnya, ternyata Leo berada di kursi belakang dan dalam sekejap si Paul dibinasakan dan uangnya pun diambil Leo lalu disetorkan pada Saban. Kembali ke Matteo yang kali ini membawa si botak unyu-unyu ke sebuah pabrik. Di sana dia menginterogasi si botak habis-habisan. Akan tetapi dia tak mau membocorkan informasi apapun mengenai Angie ataupun Saban hingga dengan sedikit siksaan si botak tak tahan dan akhirnya buka suara terkait tempat penyekapan Angie yang berlokasi di salah satu bar milik Saban. You think I'm gonna get a medal? Yes. Di tempat lain, Sira datang dan kaget melihat keadaan Fisher. Dia segera memanggil ambulan dan di tengah keriuhannya itu, Matteo menelepon dan memintanya mengirim pasukan ke salah satu bar milik Saban karena disinyalir Angie tengah disekap di sana. Cool name. And then Matteo, he's... Stand down. Bring back up. Donner. Matteo yang udah sampai di sana tanpa dihadang beberapa anak buah Saban, namun itu tak jadi masalah karena dapat dengan mudah ia atasi. Namun pertarungan menjadi semakin sulit bagi Matteo yang kalah dalam hal jumlah maupun persenjataan. Move it! Get out of my way! Untungnya, tak berselang lama, Sira datang dan walaupun sendirian, ia sangat membantu berkat skill ketempurannya itu. Kini tinggallah Saban dan para jenderalnya yang tersisa. Saban lalu membawa pergi Sira keluar, sementara Matteo dan Sira harus melawan Leo dan terlebih dahulu.
No! I Come. hate you! Come! No! Pertarungan ronde 2 pun terjadi, di mana Leo dengan kemampuan pisaunya dan Bear dengan kemampuan fisik di luar nurulnya menyulitkan Matteo dan Shira. Sekujur tubuh mereka babak belur akibat kalah kualitas, namun berkat ras pantang menyerah, Matteo dan Shira akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Don't follow me. Well, you got my number. Come! I don't want to! Come! Matteo lalu lanjut mengejar Saban, dan setelah cukup dekat, duel terakhir terjadi di mana meskipun dengan hanya menggunakan pisau, ia mampu menghabisi Matteo dan menyelamatkan Angie dan membawanya pulang ke pangkuan Helen. Scene akhir pun ditutup dengan Helen dan Angie yang kini hidup bahagia, sementara Matteo memutuskan untuk pergi ke lautan dan hidup jauh dari keramaian, dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film Black Lotus cuy. Terima kasih bagi yang masih stay sampai akhir. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos permios.